Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Perhatikan baik-baik ya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ciri-ciri manusia purba. Kali ini saya akan membahas teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berbagai penelitian genetika membuktikan bahwa tidak ada gen murni di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan campuran dari beragam gen. Banyak kajian yang dilakukan ahli antropologi mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terdapat 4 teori yang menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Africa, dan teori out of Taiwan. Teori Yunan merupakan teori yang menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok bagian selatan. Tokoh yang mengungkapkan teori ini adalah Robert Baron von Hennig-Geldern. Dia adalah seorang arkeolog dari Austria. Dalam penelitiannya di Indonesia, ia melakukan kajian terhadap kebudayaan megalitikum di Asia Tenggara dan beberapa wilayah di Pasifik. Yang kedua ada teori Nusantara. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari kepulauan Indonesia sendiri. Hal ini didasarkan pada penelitian bahasa dan budaya. Nah, teori ini didukung oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Sultan Takdir Ali Syahbana, Goris Karaf, dan John Crawford. Teori berikutnya adalah teori out of Africa. Menurut teori ini, manusia purba yang pertama kali mendiami Nusantara datang dari Afrika. Jadi manusia purba muncul dan berkembang pertama kali di Afrika, kemudian menyebar ke berbagai tempat dengan berbagai variasi dan karakteristik yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kemampuan beradaptasi. Namun teori Afrika ternyata diragukan kebenarannya, karena manusia purba pertama di Nusantara yaitu jenis Meganthropus yang sudah mendiami Nusantara sejak 1,9 juta tahun yang lalu. Sementara manusia di Afrika baru muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu. Berikutnya ada teori out of Taiwan yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan. Hal ini didasarkan atas pendekatan linguistik yang didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang dipakai suku bangsa di Indonesia memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Lalu, faktor apa sih yang memungkinkan manusia purba sampai di Indonesia? Ternyata pada saat itu, suhu bumi menurun hingga menyebabkan terbentuknya es di bagian utara bumi. Ini bisa disebut juga dengan zaman es atau zaman glasial. Hal tersebut menyebabkan tinggi permukaan air laut menurun dan membentuk banyak daratan baru, sehingga mempermudah manusia untuk berpindah-pindah walau menempuh jarak yang sangat jauh. Berikutnya saya akan membahas mengenai migrasi ras Melanozoid, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu ke Indonesia. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan suku Asmat yang mendiami wilayah Pulau Papua. Suku Asmat di Papua merupakan salah satu suku di Indonesia yang menjadi keturunan bangsa Papua Melanozoid. Bangsa Papua Melanozoid diperkirakan berasal dari Teluk Tonkin. Pendapat ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan juga kapak pendek. Ternyata benda-benda tersebut juga ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Hobin. Bagaimana ciri kehidupannya? Dari penemuan artefak di Teluk Tonkin, ternyata bangsa Melanesia termasuk rumpun Vedroid Australoid yang memiliki ciri fisik berkulit hitam. Selain itu, mereka juga berhasil membawa teknologi baru seperti teknik pembuatan api. Ciri-ciri fisiknya, warna kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting,
mulut lebar, dan hidung mancung. Saat ini keturunan bangsa Melanesia dapat ditemukan di pedalaman Malaya, Filipina, serta orang-orang Papua Melanosoid di Pulau Papua dan Kepulauan Melanesia. Yang kedua ada bangsa Proto-Melayu yang termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Yunan berarti di wilayah Tiongkok bagian selatan. Nah, bangsa Proto-Melayu itu membawa kebudayaan yang dinilai lebih tinggi daripada kebudayaan sebelumnya, yaitu kebudayaan bangsa Melanesia. Menurut Kuncharaningrat menjelaskan kedatangan bangsa Proto-Melayu itu melalui dua jalur. Jalur pertama menyebar dari wilayah Yunan menuju kawasan Indochina, Siam, dan Kepulauan Indonesia. Setelah mencapai Indonesia, mereka menyebar ke Sulawesi dan Papua. Keturunan bangsa Proto-Melayu menempuh jalur ini adalah suku Toraja. Jalur kedua menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Keturunan bangsa Proto-Melayu yang menempuh jalur ini antara lain suku Nias, Batak, Dayak, dan suku Sasak. Berikut adalah ciri-ciri fisik dan daerah persebaran bangsa Proto-Melayu. Berikutnya adalah bangsa Deutero-Melayu. Jadi menurut penelitian para ahli, bangsa Deutero-Melayu merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan juga bangsa Arya. Nah, ciri kehidupannya yang pertama ternyata bangsa ini dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju daripada bangsa sebelumnya, yaitu bangsa Proto-Melayu. Kemajuan kebudayaan bangsa Deutero-Melayu terlihat dari kemampuan membuat benda-benda dari logam seperti kapak corong, nekara, dan bejana perunggu. Kebudayaan Deutero-Melayu sering disebut kebudayaan Dongson. Berikut adalah ciri-ciri fisik dan juga daerah persebaran bangsa Deutero-Melayu. Dari beberapa ras yang sudah saya jelaskan, kira-kira kalian termasuk ras bangsa mana? Berikutnya kita akan membahas mengenai corak kehidupan masa praaksara. Itu dibagi menjadi 3. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan beternak, masa perundagian. Nah, kehidupan sosial budayanya, masa ini masih nomaden. Nomaden artinya hidup masih berpindah-pindah. Hidupnya pun masih berkelompok. Sudah ada pembagian tugas atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas berburu binatang, sementara kaum perempuan bertugas mengumpulkan makanan. Yang kedua ada masa bercocok tanam dan beternak. Berikut adalah kehidupan sosial dan budaya beserta kehidupan ekonomi. Masa perundagian. Perundagian berasal dari kata undagi yang artinya orang yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam hal ini membuat peralatan dari logam. Berikut adalah ciri kehidupan sosial dan budaya beserta kehidupan ekonomi. Pada corak kehidupan masyarakat praaksara, kita sudah beberapa menyinggung mengenai penemuan api, kemudian mengenai peralatan dari batu dan tulang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai hasil dan nilai kebudayaan masyarakat praaksara. Yang pertama adalah perkembangan teknologi sederhana berupa penemuan api. Para peneliti memperkirakan penemuan api telah dikenal oleh manusia purba jenis Homo erectus.
Penemuan api menunjukkan kecerdasan manusia telah meningkat dan berkembang. Mereka menciptakan api dengan cara membenturkan dua batu secara bersamaan sehingga menimbulkan panas dan menghasilkan percikan api. Berikutnya tentang peralatan dari batu dan tulang. Kalau peralatan dari batu sering disebut dengan kebudayaan atau alat budaya Pacitan, sementara kebudayaan dari tulang sering disebut dengan alat budaya Ngandong. Berikutnya adalah tentang pembuatan tempat tinggal. Itu ada Kejoken Modinger dan Abristausch Roch. Nah, bagaimana dengan sistem kepercayaan masyarakat praaksara? Ternyata sudah mengenal beberapa jenis sistem kepercayaan, yaitu ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Seiring munculnya kepercayaan, masyarakat masa praaksara membangun benda-benda yang digunakan untuk ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Benda-benda tersebut sebagai berikut. Baik, demikian materi hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu semangat belajar walau di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.